Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Caroline dengan NIM 66. Perkenalkan, saya Kayla dengan NIM akhir 45. Saya Golda dengan akhiran NIM 52. Saya Bagja dengan NIM akhir 60. Saya Satria dengan NIM 1. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai regresi berganda untuk memenuhi tugas analisis multivariat, yang mana kami sudah menyiapkan studi kasus kami. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda dengan studi kasus berupa hubungan antara kualitas tomat di berbagai tempat perbelanjaan di Bali dan harganya dengan jumlah permintaan barang. Jadi di sini terdapat 15 tempat perbelanjaan di Bali, di mana X1-nya merupakan kualitas tomat di berbagai tempat perbelanjaan di Bali. Kemudian untuk X2-nya adalah harganya dan Y merupakan jumlah permintaan barang dalam kilogram. Jadi misalnya di sini kualitas barangnya 9. Kita misalkan bahwa tempatnya di Pepito dengan kualitas barang yaitu 9 dengan harga 5.000 serta jumlah permintaan barang sekitar 80 kg. Di sini terdapat beberapa kriteria mulai dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y dan juga Y kuadrat. Di sini kita misalkan cara perhitungan yang pertama yaitu kita pakai contoh nomor 1 sama dengan cara menghitungnya adalah X1 dikuadratkan, jadi di sini kualitasnya yaitu 9 dikuadratkan 2. Misalnya sama dengan X1 dikuadratkan 2. Dan hasilnya adalah 81. Dan untuk X2 yaitu harganya dikuadratkan 2. Jadi misalnya untuk contoh nomor 1 sama dengan harganya yaitu 5.000 dikuadratkan 2. Kemudian untuk X1 dikali X2 yaitu kualitas tomat dikalikan dengan harganya. Jadi misalnya kita buat contoh sama dengan X1 dikalikan X2. Kemudian untuk X1 dikali Y, jadi kualitas tomat dikalikan dengan jumlah permintaan barangnya, di mana kualitas tomatnya itu adalah 9. Kualitas tomatnya adalah 9 dikalikan dengan jumlah permintaan barang yaitu 80 kg. Untuk X2 dikali Y di mana harganya dikalikan dengan jumlah permintaan barang. Jadi di sini sama dengan 5 dikalikan dengan 80. Dan untuk Y kuadrat, di mana jumlah permintaan barangnya dipangkatkan 2. Misalnya, Y sama dengan 80 dipangkatkan 2. Kemudian di sini merupakan sigma. Jadi ini merupakan penjumlahan dari seluruh kualitas tomat di berbagai tempat perbelanjaan di Bali, di mana di sini terdapat 15 tempat perbelanjaan. Jadi dapat ditulis dengan untuk rumusnya yaitu sum, kemudian tinggal di drag aja untuk X1-nya. Begitu juga dengan X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan juga Y kuadrat. Menggunakan cara yang sama. Seperti ini. Maka didapatkanlah sigma X1 sama dengan 91, sigma X2 hasilnya 82, sigma Y
yaitu 706, sigma X1 kuadrat yaitu 617, sigma X2 kuadrat yaitu 516, sigma X1 dikali X2 yaitu 529, sigma X1Y yaitu 4690, dan sigma X2 dikali Y yaitu 3926, dan yang terakhir sigma Y kuadrat yaitu 40086. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan cara menghitung perhitungan betanya dengan rumus-rumus yang ada seperti ini. Lalu kita akan sesuaikan dari jumlah sigma yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita akan masukkan ke rumus-rumusnya. Contohnya saja, saya akan memberi penjelasan pada di rumus persamaan 1, yaitu di mana ini sigma Y yang kita dapatkan dari yang telah kita lakukan perhitungan tadi, sehingga didapatkan 706 sama dengan 15 ini datang dari berapa jumlah data yang kita punya, yaitu sebanyak 15, dan kemudian 91 ini dari sigma X1 B1 di mana sigma X1-nya yaitu 91 dari sini. Dan juga untuk B2, sigma B2 sama didapatkan 82 dari perhitungan yang telah kita lakukan. Persamaan 2 dan persamaan 3 juga sama karena mengikuti rumus yang sebelumnya telah kita dapatkan hasil di sini. Kemudian kita akan masuk ke fase eliminasi seperti rumus eliminasi atau perhitungan eliminasi yang selama ini sudah pernah kita lakukan, di mana kita akan persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita samakan salah satunya, kemudian kita kurangi atau kita tambahkan sehingga kita mendapatkan hasil. Yang pertama yaitu melakukan eliminasi dari persamaan 1 dan juga persamaan 2, di mana kita akan menghilangkan B0-nya, di mana akan dilakukan perkalian silang. Untuk persamaan 1 akan dikalikan dengan persamaan 2, yaitu karena kita ingin menghilangkan B0-nya, makanya kita kalikan dengan 91 dari persamaan 2. Dan persamaan 2-nya juga sama karena kita akan kalikan silang, yaitu dengan 15 karena kita ingin menghilangkan B0. Kemudian dikurangi karena sebelumnya kita sudah cari. Saya akan coba ulang lagi, yaitu dimana 15 kemudian akan dikalikan dengan 61. Dapatkan hasil 1365, dan kemudian ini kita kurangi sehingga mendapatkan hasil 0. Untuk yang selanjutnya ini yang selain dari B0 juga ikut sama dikurangi sehingga persamaan 4 mendapatkan hasil min 6104 sama dengan min 974 B1 kurang 473 B2. Untuk mendapatkan persamaan 5 dilakukan dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3, masih sama yaitu dengan dikali silang karena kita akan menghilangkan B0-nya seperti yang kita lakukan di persamaan 4, sehingga kita kali silang 706 akan dikali dengan 82, 15 dikali 82, yang 82 itu didapat dari angka ini. Setelah dilakukan perkalian semuanya untuk persamaan 1 dikali 82 dan persamaan 3 dikali 15, maka selanjutnya dilakukan pengurangan dan mendapatkan hasil min 998 sama dengan min 473 B1 kurang 1016 B2 untuk persamaan 5. Dan ini kemudian kita akan eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5 sebelum nantinya kita akan substitusi. Eliminasinya masih sama seperti sebelumnya dengan perkalian 473 untuk persamaan 4 dan persamaan 5 dikali 974. Sehingga hasilnya yaitu kita mendapatkan B1 yang 0. Kemudian B2-nya ini bisa kita dapatkan dari pembagian yaitu min 191.000 kemudian akan kita bagikan dengan 765.000 seperti itu, dan kemudian kita akan mendapatkan hasil B2-nya yaitu min 2,50. Kemudian kita akan lanjut untuk mencari substitusi dari B1. Karena sebelumnya kita B2 sudah kita dapatkan, kita akan masukkan dia B2-nya ke salah satu persamaan yaitu persamaan 4, di mana persamaan 4 yaitu min 6104 sama dengan min 974 B1 kurang 473 B2. Karena kita sudah dapat B2-nya, kita akan masukkan di situ sehingga min 473 ini nantinya akan dikali dengan hasil B2 yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu min 2,50 sehingga didapatkanlah B1 yaitu 7,48.
Karena kita sudah dapat dua komponennya, yaitu B1 dan juga B2, selanjutnya kita bisa menghasilkan B0-nya yang didapatkan dengan cara memasukkan ke persamaan awal, yaitu persamaan 1. Persamaan 1 yaitu sama dengan 706 sama dengan 15B0 tambah 91B1 dan juga 82B2. Kita masukkan semua yang telah kita punya tadi, yaitu dimasukkan ke B1. 91 ini dikali dengan 7,48 dan juga 82 ini dikali dengan min 2,50 sehingga didapatkan hasil 15,35. Karena kita sudah mendapatkan hasil dari B0, B1 dan juga B2-nya, kita sudah bisa melakukan memasukkannya ke rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 15,35 yang kita dapatkan dari B0-nya ditambah 7,48 dari X1 yang didapat dari hasil B1 dan juga kurang 2,50 X2 ini didapatkan dari persamaan B2. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mencari nilai dari R-nya. Jadi di sini telah dibuat rumusnya, yaitu untuk mencari RY1 yaitu jumlah N-nya dikali dengan sigma X1Y lalu dikurangi dengan sigma Y dikali sigma X1 lalu dibagi dengan jumlah N-nya dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y pangkat 2 dikali jumlah datanya sigma X1 kuadrat dikurang dengan X1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu ada di 70.346. Lalu untuk mencari R2-nya menggunakan rumus di bawah tersebut, yaitu jumlah data dikali sigma X2Y dikurang dengan sigma Y dikali sigma X2 per jumlah data dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 dikali jumlah data dikali sigma X2 kuadrat dan dikurangkan dengan X2 pangkat 2. Jadi untuk hasilnya itu ada pada 0,09763. Lalu selanjutnya untuk mencari R12 yaitu rumusnya jumlah data dikali sigma X1 X2 dikurangi dengan sigma X1 dikali sigma X2 per jumlah data dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 pangkat 2 lalu dikalikan dengan jumlah data sigma X2 pangkat 2 sigma X2 kuadrat dikurang dengan X2 pangkat 2 lalu hasilnya itu 0,47548. Dan yang terakhir yaitu untuk rumus RY dikali 12 yaitu R kuadrat Y1 ditambah R kuadrat Y2 dikurang 2R Y1 pangkat R2 pangkat R Y12 per 1 dikurang R kuadrat Y12 dan hasil terakhirnya yaitu 79963,6. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita melakukan analisis regression berganda menggunakan program data analisis yang tersedia pada aplikasi Excel. Pertama-tama kita pencet data analisis ini, kemudian pilih regression, kemudian pencet OK. Pada bagian input Y, kita pilih data Y secara keseluruhan. Kita pilih OK. Setelah itu pada bagian input X kita pilih data X secara keseluruhan. Oke. Kemudian kita centang label confidence level. Kemudian output ranknya kita pilih di mana kolom yang akan kita gunakan.
Selanjutnya normal probability kita centang. Selanjutnya kita pencet OK. Sehingga didapatkan hasil analisis seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang hasil dari program Excel dari regresi berganda. Jadi untuk Y-nya itu sudah kita dapat lihat sini, intercept-nya itu sama, yaitu 15 untuk B0-nya dan juga 7,4 untuk B1 yang dari X1 ini. Lalu min 2,5 untuk B2-nya atau dari X2-nya. Berarti sudah dapat disimpulkan bahwa hasil dari manual dan juga otomatis dari program Excel ini hasilnya sama. Lalu untuk hasil dari persamaannya ini, kesimpulannya adalah X1 mempengaruhi secara positif untuk jumlah permintaan dari Y-nya, sehingga jika kualitas barang meningkat, jadi jumlah permintaan juga akan meningkat. Di satu sisi X2-nya negatif, berarti itu mempengaruhi jumlah permintaan berkebalikan. Jika harganya naik, maka permintaan akan turun, dan jika harganya turun, maka permintaan akan naik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.